Bab kedua, penjelasan tentang orang-orang yang beriman yang tertipu di hadapan Allah oleh dirinya sendiri. Kelompok pertama, para ulama. Kelompok kedua, para ahli ibadah. Kelompok ketiga, para hartawan. Kelompok keempat, para sufi. Para ulama yang menipu dirinya sendiri di hadapan Allah. Yang pertama, para ulama yang lalai dalam memeriksa anggota tubuhnya dan menjaganya dari kemaksiatan dan tertipu oleh ilmunya. Yang kedua, para ulama yang lalai memperhatikan hati mereka dan isinya berupa sifat-sifat yang tercela. Kelompok yang ketiga, para ulama yang hatinya dirasuki rasa bangga terhadap dirinya sendiri dan muncul di dalam jiwanya cakar-cakar kesombongan dan rasa dirinya sebagai pemimpin. Para ulama yang melalaikan sisa-sisa tipu daya setan dan hawa nafsunya yang samar-samar atau yang tersembunyi. Para ulama yang meninggalkan ilmu-ilmu yang penting dan membatasi diri dengan mempelajari fatwa-fatwa saja. Mereka tidak memeriksa tubuh mereka dan menjaga lisan mereka dari kemaksiatan. Para ulama yang menyibukkan diri dengan ilmu teologi dan perdebatan. Para ulama yang lalai akan kesesatan atau kekeliruan dirinya sendiri dan menyangka bahwa perdebatan, ilmu retorika, ilmu dialektika sebagai perkara yang paling penting dan ibadah yang paling utama. Para ulama yang berkecimpung dalam memberikan nasihat, petuah, wejangan kepada masyarakat. Dia menipu dirinya sendiri dengan menyangka bahwa dengan dakwahnya kepada masyarakat, kepada akhlak yang terpuji, maka otomatis dia sendiri sudah tersifati oleh sifat terpuji itu, dan menyangka bahwa dirinya termasuk orang yang akan selamat di akhirat karena dia sudah menguasai ilmu-ilmu kecintaan kepada Allah. Para ulama yang berpaling dari tema-tema yang penting dalam ceramah-ceramahnya dan hanya membahas perkara-perkara yang sepele. Para ulama yang mencukupkan diri dengan hanya mengetahui petikan-petikan, kutipan-kutipan dari orang-orang yang zuhud dan kata-kata mereka, kata-kata mutiara mereka dalam mencela dunia. Orang-orang yang menghabiskan waktunya mengkaji ilmu hadis tanpa merenungi makna hadis itu sendiri. Yang ke-11, para ulama yang menggeluti ilmu nahwu, bahasa dan syair, lalu menyangka bahwa dirinya sudah menjadi tokoh ilmuwan di masyarakat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan kemumpunian ilmunya itu. Penjelasan tentang orang-orang yang menipu dirinya sendiri dan kelompok-kelompok pada setiap golongan. Golongan yang pertama adalah para ulama. Orang-orang yang menipu dirinya sendiri dari kalangan ulama ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, sekelompok ulama yang setelah menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu rasional, mereka memperdalamnya dan menggelutinya, lalu mereka melalaikan untuk memeriksa tubuh dan menjaganya dari kemaksiatan, serta memaksakan ketaatan kepada tubuh mereka, sehingga mereka tertipu oleh ilmu mereka dan mereka menyangka bahwa mereka sudah memiliki posisi yang istimewa di sisi Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka telah mencapai kedudukan di sisi Allah berkat ilmu mereka yang membuat Allah tidak akan menyiksa orang-orang seperti mereka. Bahkan Allah akan menerima mereka dan menerima syafaat mereka terhadap
umat manusia. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menuntut mereka atas dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Sebab jika mereka melihat dengan mata hati mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu perilaku, ilmu mukasyafah atau ilmu penyingkapan atau pencerahan pikiran dan batin. Adalah ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ilmu mukasyafah ini harus diiringi dengan ilmu perilaku agar hikmah yang dituju menjadi sempurna. Ilmu perilaku itu adalah ilmu tentang halal dan haram dan mengetahui akhlak manusia baik yang tercela maupun yang terpuji. Para ulama seperti itu tak ubahnya dokter yang mengobati orang lain sementara dirinya sakit dan ia mampu untuk mengobati dirinya sendiri tapi ia tidak mengerjakannya. Apakah obat dapat berkhasiat jika hanya berupa resep? Tidak mungkin. Obat tidak akan memberikan khasiatnya kecuali kepada orang yang meminumnya setelah ia mengalami demam. Mereka lalai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah beruntung orang yang menyucikan hatinya, dan sungguh telah sengsara orang yang mengotori hatinya. Ayat ini tidak menerangkan bahwa yang beruntung adalah orang yang mengetahui cara membersihkan hatinya. Mereka juga melalaikan sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang azabnya paling pedih pada hari kiamat adalah ulama yang ilmunya tidak dibuat Allah bermanfaat bagi dirinya. Dan ayat serta hadis lainnya yang banyak. Orang-orang atau para ulama yang menipu dirinya sendiri ini, semoga Allah menghindarkan kita termasuk dari golongan mereka. Mereka itu didominasi oleh kecintaan terhadap dunia, akhirat, dan kenyamanan. Mereka menyangka bahwa ilmu mereka akan menyelamatkan mereka di akhirat tanpa amalan.